Terima kasih, Divi Sinta. Mas Guru, terima kasih telah bersama kami. Sekaligus selamat atas kemenangan PDIP. Benar ya bahwa saya memprotes. Saya juga kalau memprotes, saya rasa lewat apa saya memprotes. Aturan yang benar adalah ini ajaran dari bapak saya gitu. Bahwa kita ini berpolitik harus dengan moral. Satu. Dan juga saya yang lama sudah berkecimpung di politik, saya tentu tahu tentang fatsun politik ya. Bahwa PDIP telah menetapkan Pak Jokowi sebagai capres, itu sudah jadi ketetapan partai. Kalau saya mau protes, tentu saya akan protes pada partai. Tapi kan sampai sekarang saya nggak ada protes sama partai. Yang beredar adalah Mas Guru menentang atau pernyataannya Mas Guru tidak setuju dengan pencapresan itu. Itu tidak benar. Bahwa waktu itu saya pernah ditanya oleh wartawan gitu, beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum ada pileg, bahwa di antara capres itu yang ideal buat Mas Guru tuh yang mana, yang seperti apa gitu. Saya bilang nggak ada satupun. Terus bagaimana dengan Pak Jokowi, katanya gitu. Saya bilang Pak Jokowi itu buat saya adalah orang yang sangat bagus. Artinya berprestasi, penuh dedikasi, loyal terhadap partai, dan saya rasa pemegang ajaran Bung Karno. Saya pribadi saya sangat sayang sama Pak Jokowi, ya. Tapi ini ada tapinya nih. Tunggu, dan saya juga bangga ketika beliau menjadi wali kota, beliau sebagai kader partai yang loyal dan yang bagus gitu. Hanya saja, hanya saja untuk menjadi presiden, ini menurut pribadi saya loh gitu, alangkah baiknya untuk Pak Jokowi diberi waktu untuk mengisi, baik itu pengalaman maupun pengetahuan dan sebagainya. Mungkin dalam waktu secepat-cepatnya kalau mengikuti agenda negara, mungkin di tahun berapa? 2019. Jadi bukan sekarang. Bukan sekarang, begitu. Tapi itu kan pendapat pribadi. Anda mengatakan pendapat pribadi, tapi seorang Guru Soekarno Putra, ada anggota dewannya, ada kader PDIP-nya, ada keluarga Soekarno-nya. Ya. Jadi bukan sekedar seorang Guru Soekarno Putra, banyak dimensinya, penting ini didengarkan. Betul. Tapi bahwa di sini punya kewajiban mencari capres adalah partai DPP melalui ketua umum. Dan beliau sudah menetapkan Pak Jokowi, ya itu sudah menjadi ketetapan partai. Saya harus terima, walaupun di pribadi saya, karena saya kalau bahasa Jawanya itu ngeman. Eman itu Menyayangkan. Menyayangkan gitu. Ini soal kader yang baik harus dieman-eman. Jadi di sini sekali lagi saya sangat akrab dengan Pak Jokowi dan juga terhadap Mbak Mega. Saya sangat sayang pada beliau. Saya pun eman terhadap beliau dan saya selalu tentu sebagai pengikut ajaran Bung Karno, pemegang ajaran Bung Karno, saya turut menjaga Mbak Mega supaya dalam segala hal termasuk di bidang politik. Beliau sebagai ketua umum itu kan diguncang sana sini, digoyang dan sebagainya. Saya pun turut menjaga di situ. Dan ya itulah, jadi Pak Jokowi itu jangan sekarang lah kalau gitu. Kan harapannya kan begitu. Kalau pribadi saya. Nah, saya menghadapi ini bahwa partai sudah menetapkan. Ya udah, saya nggak protes. Saya pun ibaratnya kalau bahasa Betawinya daripada. Ini pertimbangannya begini Mas Guru. Kalau ketika Anda berharap bahwa ada yang diajukan oleh partai adalah tokoh yang sudah senior, yang sudah mengerti ajaran Soekarno, yang sudah berbuat banyak untuk partai, sehingga kelihatan jati dirinya. Sekarang yang dimunculkan Anda ini, paling tidak apakah gambaran yang di benak Anda ketika nama Pak Jokowi yang hebat itu tapi yang dianggap belum cukup itu dimunculkan, Anda apa yang Anda rasakan? Ini bisa mengganggu kah? Sebetulnya pokok dari perjuangan saya atau pikiran saya, jadi intisarinya sebelum pemilu ini
pemilu langsung ini kan sebetulnya hanya sebagai akibat dari amandemen UUD 45 yang terakhir tahun 2002 yang menurut saya sudah kebablasan, bahkan menyeleweng dari Pancasila dan sebagainya, karena sudah mengubah struktur sistem negara. Misalnya MPR dulu sebagai lembaga tertinggi negara sekarang menjadi katakanlah sejajar dengan presiden, dengan DPR dan sebagainya. Kemudian timbul DPD dan juga pemilu langsung. Pemilu langsung menurut saya itu liberalis sekali dan bertentangan dengan Pancasila, sila keempat. Saya ingin perdalam itu, tapi kita harus break dulu, azan maghrib, Jakarta sekitarnya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan selain perdalam itu adalah, bagaimana dengan kemungkinan PDIP mendengarkan suara Anda? Toh sekali lagi saya bilang, Mas Guru adalah terah Soekarno yang juga harus kemudian didengarkan suaranya. Kami ingin Anda setelah azan maghrib untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Mas Guru Soekarno Putra. Mas Guru meneruskan tadi, Anda mengatakan perlu amandemen, tapi ini menimbulkan pertanyaan. Amandemen ini butuh panjang. Anda ada di sana, anggota dewan. Anda mau berjuang sendiri atau berjuang bersama partai? Partainya dipimpin oleh kakak Anda sendiri. Sementara untuk urusan Pak Jokowi, Anda bisa berbeda pendapat. Posisi Anda dan keluarga bisa bermasalah, komentar Anda. Kalau alangkah bahagianya saya kalau misalnya partai selangkah seberjuangan dengan saya, begitu. Tapi sementara misalnya partai mempunyai kebijakan lain, tapi saya selaku warga negara, dan juga saya sebagai anaknya Bung Karno, artinya saya muridnya Bung Karno juga, yang harus berjuang secara progresif revolusioner, maka akan saya melakukan apapun, apakah itu di dalam partai maupun di luar partai. Saya percaya bahwa mungkin banyak sekali rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang sependapat dengan saya, bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu adalah perjuangan utama saya. Karena dengan perjuangan itu semuanya harus berubah. Sekarang negara kita ini mungkin saya rasa ada yang ngobok-ngobok gitu, mengarah pada liberalisme kapitalisme gitu. Jadi itu harus sadar, rakyat harus sadar ini. Oleh sebab itulah penting untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk bisa ke sana itu dibutuhkan pemimpin yang kuat yang menurut Anda harus sevisi dengan Soekarnoisme. Anda mengatakan tadi sebelumnya, kalau saya tidak salah tangkap, bahwa Pak Jokowi pun perlu belajar soal Soekarnoisme jauh lebih baik. Mengapa tidak justru dari keluarga Bung Karno untuk menjadi presiden? Misalkan karena Mas Guru kan pernah mencalonkan diri sebagai presiden, mengapa tidak Anda meminta PDIP mendukung? Kenapa tidak saya sebagai penerus setelah Soekarno dan saya bisa mengarahkan Soekarnoisme sebagai kekuatan bangsa ini? Itu yang harus diluruskan. Bukan caranya kita mencalonkan diri, tetapi presiden, apalagi di Indonesia itu kan dipilih, dicalonkan oleh rakyat sebetulnya melalui ya ada mekanismenya begitu. Bahwa saya menyiapkan diri untuk memimpin negara dan bangsa ini, itu saya sudah lakukan sejak dini, sejak saya kecil mungkin. Itu ajaran ayah saya. Ayah saya mengatakan bahwa engkau mau jadi apapun terserah, mau jadi tukang sapu boleh, mau jadi apapun boleh, tetapi pesan Bapak jadilah yang terbaik. Dan kedua, setiap manusia itu harus mempersiapkan diri. Kalau dulunya dia dipimpin, harus satu saat menjadi pemimpin. Dulu dia murid, harus satu saat menjadi guru. Contoh paling kecil soal pimpin-memimpin adalah rumah tangga. Dulu kita anak-anak dipimpin. Akhirnya kita berumah tangga, menjadi pemimpin. Apalagi Bapak jadi pemimpin rumah tangga. Itu pesan dari Bung Karno. Dan negara terhadap negara, karena ya saya meneruskan perjuangan Bapak, dan saya komit bahwa hidup saya ini untuk perjuangan dalam rangka mengabdi kepada nusa dan bangsa. Maka saya menyiapkan diri untuk memimpin negara dan bangsa ini. Oke. Saya ingin perdalam itu, Mas. Setelah pariwara berikut, kami akan kembali di Kabar Petang, Gubernur DKI Jakarta. Beliau juga perlu memperdalam ilmu soal Soekarnoisme. Tapi faktanya adalah tetap jadi,
Tampaknya saya bisa mengatakan jangan-jangan PDIP hanya berpikir untuk memperebutkan kekuasaan dengan mencalonkan calon populer tanpa memperhitungkan hal-hal lain, idealisme atau ajaran atau hal lainnya. Bagaimana komentar Anda? Situasi inilah yang sebetulnya, jadi Indonesia itu dihadapi sesuatu yang amburadul, kacau. Jadi orang Jawa bilang tuh bubrah semuanya karena struktur dan sistem mengharuskan demikian, aturannya demikian gitu. Jadi mau nggak mau harus menjalani seperti begitu. PDIP kan bisa mengajar publik Indonesia untuk bermain. Mestinya, karena gimana pun juga yang mestinya ini banyak di antara kita menjadi kader bangsa, tetapi akhirnya tidak. Maksudnya kader bangsa itu adalah orang-orang yang mengerti ideologi. Dialah itu yang akan duduk di misalnya di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, itu kader-kader bangsa mestinya. Tapi bangsa ini nggak punya kader. Dan jadi kebanyakan dari antara masyarakat Indonesia lah, boleh dikatakan sangat langka yang punya berpikir ideologis. Kebanyakan adalah pragmatis. Bahkan di semua partai, di semua apapun, PDIP menurut Anda termasuk. Mengapa Anda tidak datang kepada Ketua Umum PDIP yang notabene adalah kakak, mengatakan saya bisa memperbaiki situasi dan saya memiliki elektabilitas juga bagus? Apakah itu bisa dilakukan? Ya, mungkin ini tentu saya akan lakukan demikian gitu. Tetapi saya juga mendapat kendala-kendala di situ. Banyak faksi dalam PDIP. Saya rasa seperti apapun di Indonesia ini terjadi faksi-faksi ya. Dan saya juga Bung Karno mengajarkan kita tidak boleh munafik, hipokrit atau apa. Kalau begitu dari kalimat Anda sebelumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi oke tapi jangan sekarang, itu berarti mengatakan bahwa banyak orang sevisi dengan Anda, jangan dulu deh Pak Jokowi sekarang karena bisa lebih baik jika itu nanti. Anda bisa mengatakan itu? Kalau itu saya begitu, dan bagi teman-teman sependapat dengan saya tentu akan berpikir demikian gitu. Kalau partai sudah pragmatis, yang penting menang, yang penting PDIP memimpin negeri ini. Ya sekarang memang sudah sistemnya demikian. Jadi mau nggak mau ya akhirnya kita menerima apa adanya. Justru itulah perjuangan saya, bukan soal pilpres, pileg, bukan soal apanya, tapi yang harus diubah adalah biangnya itu adalah babonnya kita tuh kan Undang-Undang Dasar 45. Tentu yang paling induknya tuh Pancasila. Di bawah Pancasila itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu, amandemen tahun 2002 itu menurut sudah kebablasan, bahkan sudah bertentangan dengan Pancasila. Sudah bertentangan dengan pemikiran-pemikiran para bapak pendiri bangsa. Itu perjuangan saya, itu harus kembali. Dan saya berusaha untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya sadar akan hal ini, terutama calon-calon intelektual, misalnya para mahasiswa, para aktivis, atau orang-orang partai, atau orang yang mau jadi caleg-caleg dan sebagainya itu, maka belajarlah politik dalam arti kata belajar ideologi, tapi yang paling tepat adalah ajaran Bung Karno yang untuk diterapkan di Republik Indonesia ini. Ketika Anda akan mengamandemen, tentu saja Anda harus berada di DPR, tapi ya kemungkinannya Mas Guru akan terpilih karena praktis daerah dapil Anda, Surabaya Sidoarjo, PDIP menang di sana. Tapi persoalannya Mas Guru hanya sendiri di antara 500 sekian anggota Dewan dan MPR sekian banyak. Artinya Anda perlu dukungan orang lain, termasuk PDIP. Kalau Anda sendirian, bagaimana caranya dilakukan? Jangan-jangan anggota PDIP saya tidak gentar. Seperti Bapak juga waktu itu bilang, berilah saya 10 pemuda, maka saya goncang dunia. Saya pun demikian. Berilah saya orang-orang yang progresif revolusioner. 10 orang saja, maka akan saya goncang dunia. Dengan suara seperti ini Anda harus mendukung dukungan dari Soekarnoisme yang lain. Soekarnois ini kan ada yang pragmatis, ada yang idealis. Kalau negeri ini dipimpin kemungkinan oleh PDIP yang pragmatis, apa jadinya? Ya memang sulit, karena tugas dari kita-kita yang mengerti adalah melakukan kaderisasi. Kalau secara umum mungkin di zaman Bung Karno disebut character building, pembangunan watak bangsa.
bangsa ini wataknya aja sudah tidak terbina dengan baik. Sehingga orang-orang, ya bayangkan anak-anak, terutama anak-anak generasi muda sekarang, pikirannya hanya sekolah pun hanya mengejar ijazah. Kemudian habis sekolah apa mungkin nomor satu berdagang lah, cari duit lah, apa begitu. Pegawai lah. Nah, kalau yang soal pikir buat negara, nggak tipe gue, biar aja itulah bapak-bapak aja deh mikirin negara dan sebagainya. Itu sudah seperti begitu. Kalau kita mau jujur, para peserta pemilu ini, dan yang setahu saya, karena itu juga di lingkungan saya, mana ada sih yang 99% tidak mengenal yang duduk di DPD itu. Calon-calon DPD itu siapa, calon-calon legislatifnya siapa. 99% mungkin, atau mungkin lebih daripada 99% tidak mengenal. Walaupun caleg itu turun ke daerahnya ya, dapil sering atau apa, tapi tetap saja apa yang terjadi sekarang. Jadi orang ikut pemilu itu hanya rame-rame atau apa. Ya buat saya maaf aja ya, ini dengan induk UUD 45 yang keblinger ini gitu, buat saya ini semuanya merupakan dagelan aja, dagelan politik yang nggak lucu. Saya menyesalkan itu. Ya Mas, Anda sekali lagi berada dalam keluarga yang mendirikan negeri ini, keluarga Soekarno yang punya mazhab yang luar biasa untuk negeri ini. Tetapi pada saat ini praktis Ibu Mega sebagai Ketua Umum, ada juga Mbak Puan Ketua Bapilu, memiliki pandangan berbeda dengan Anda. Saya bisa katakan itu. Apa yang terjadi sebetulnya ketika bicara trust Soekarno untuk membuat negeri ini lebih baik? Saya rasa kalau dari segi ideologi, saya masih percaya bahwa kami sekeluarga kompak. Tetapi sekarang terhadap caranya, mungkin juga kalau bicara di ranah partai gitu, dari segi strataknya ya, strategi dan taktiknya mungkin ambil cara yang beda gitu. Tapi ya, saya rasa itu wajar dalam bidang politik. Kalau saya mengambil langkah-langkah yang adalah progresif revolusioner. Dan sifatnya perjuangan yang revolusioner itu harus memang nggak mencela-mencele. Harus jelas garis-garisnya. Jelas siapa yang siapa lawan, siapa kawan. Termasuk dalam partai sendiri. Iya, itu di mana-mana karena maaf aja kalau ekstrim bahkan namanya pengkhianat itu di mana-mana dalam segi apapun juga. Gitu. Dengan kondisi seperti ini, mainstream dalam partai Anda berbeda sama sekali. Bukannya Mas Guru bisa dianggap sebagai pengkhianat? Oh itu terserah, bukan urusan saya. Yang penting saya fokus sama perjuangan saya. Bahwa syarat kalau negara ini mau beres, saya rasa begini ya, kalau menurut perhitungan saya, negara kita yang sudah mengarah liberalis, kapitalis ini, walaupun mau dipimpin sama siapapun, bahkan oleh anak Soekarno, bahkan oleh 1000 Jokowi, bahkan oleh 1000 yang lain-lain atau apa, nggak akan beres. Kalau konstitusinya sendiri melenceng dari Pancasila. Artinya ke arah liberalis, sehingga yang membuat ini ke arah liberalis kapitalis apa? Ya saya rasa suatu konspirasi lah yang saya rasa ya kita harus belajar dari sejarah dan geografi ya. Saya berpikir gini Mas, untuk mengubah seperti yang Mas Guru sampaikan, mengubah hal besar lewat yang namanya wakil rakyat. Untuk bisa mendapatkan kekuatan di wakil rakyat, basisnya tetap partai. Artinya kan ujungnya atau awalnya justru dimulai dari partai. Bagaimana membersihkan partai, membuat partai itu sesuai dengan ideologi yang diinginkan, dengan idealisme tertentu. Itulah maka undang-undang pun harus banyak yang harus direvolusi. Iya dong. Kan ada undang-undang kepartean, undang-undang pemilu, undang-undang banyak-banyak lagi. Itu yang harus direvolusi. Kalau kita mau beres. Kalau kita nggak mau berevolusi, ya kita nggak akan beres menurut saya. Kita akan selalu diobok-obok oleh bahkan bangsa-bangsa asing. Kembali ke ini trust Soekarno sebagai suka atau tidak, trust Soekarno memimpin partai besar, pemenang pileg gitu, PDIP. Dalam mengendalikan partai,
di mana posisi masing-masing anggota keluarga Soekarno? Apakah berada dalam perahu yang sama, sevisi, atau walaupun berbeda masih bisa disamakan oleh Soekarnoisme itu? Ya namanya, walaupun ini bicara tentang keluarga ya, keluarga dalam kenyataannya bahwa saya dengan Mbak Mega itu yang ada di PDI Perjuangan, sedangkan Mbak Rahma ada di Partai Pelopor, tapi dalam pemilu ini beliau ada di Nasdem. Kemudian Mbak Sukma adalah ketua umum dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Mas Guntur sendiri tentu pemegang walaupun beliau tidak masuk ke partai, tapi sangat berpegang kuat pada ajaran Marhaenisme. Dan saya tahu seluruh anggota keluarga saya memang seluruhnya pemegang ajaran Bung Karno, yaitu Marhaenisme dan Pancasila dan lain sebagainya begitu. Nah cuman ya memang ini semuanya kehendak Tuhan mungkin, dengan caranya masing-masing, dengan persepsi masing-masing begitu. Kalau kemudian generasi di bawah Bung Karno memiliki sevisi yang sama tapi dengan cara berbeda, bagaimana dengan generasi berikutnya? Karena di sana ada anak-anak dari cucu-cucu dari Bung Karno. Yang jadi masalah negeri ini adalah soal kaderisasi. Bagaimana kita mencetak kader bangsa. Itu termasuk di keluarga kami. Tergantung orang tua mereka, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya supaya menjadi kader bangsa. Ya paham tentang ideologi. Ya walaupun itu keluarganya kakak saya, jadi anak-anaknya itu kan tergantung didikan orang tuanya. Nggak bisa, ya saya mungkin sebagai paman gitu, pakleknya gitu kalau itu. Ya bisa cawe-cawe ya, bisa gitu, atau mendorong, mengimbau. Tapi hari ke harinya kan mereka hidup bersama orang tuanya. Anda masih yakin bahwa idealisme Soekarnoisme akan masih terus hidup dengan situasi pragmatis, dengan sistem yang seperti Anda tadi bilang amburadul dan sebagainya? Oh terus. Masyarakat Indonesia sebetulnya, terutama justru di akar rumput, di masyarakat yang sederhana itulah justru Pancasila masih diterapkan. Misalnya jiwa gotong royong masih ada lah, walaupun itu juga mulai terkikis di pedalaman atau di pelosok-pelosok sudah mulai hilang, tapi masih adalah kegotong royongan dan masih masih peduli sama kebudayaan bangsa. Misalnya dalam segi kesenian masih ada penggemar wayang misalnya, penggemar musik gamelan atau apa. Justru kebanyakan orang desa, sehingga justru terjungkir baliknya di alam kapitalis liberalis ini, misalnya dalam dunia budaya gitu. Gamelan tuh jadi kayaknya hiburannya, musiknya para pembantu. Konco wingking atau apa istilahnya. Sangat ironis sebetulnya. Nah ini semuanya harus kita revolusi, kita ubah dengan cara yang progresif, revolusioner. Dengan mengubah itu, suka atau tidak, pileknya sudah keluar hasilnya, dan PDIP nggak bisa sendirian, harus bergabung bersama teman kalau mau mendorong calon dari PDIP yang bisa memberikan perubahan lah begitu. Menurut Anda, dengan siapa partai yang sevisi dengan itu? Soal koalisi saja sebetulnya tidak mendidik bangsa dengan baik. Karena artinya orang-orang yang duduk di DPR tuh, atau orang-orang partai, orang-orang fraksi itu kan ibaratnya rebutan kursi, berjuang untuk kursi, bukan berjuang untuk rakyat. Terus berkoalisi itu hanya urusan nanti suara di kursi legislatif kan gitu. Dia ada yang masuk eksekutif juga. Iya, yang jadi menteri, yang jadi hanya untuk, tapi bukan untuk. Buat saya itu sistem itu yang harus diubah. Kampanye, cara kampanye pemilu menurut saya, bahkan secara Islam pun, buat saya itu bukan contoh yang baik untuk agama Islam. Berkampanye itu menurut saya adalah kebanyakan menjadi riya. Riya itu ajaran Islam, kita nggak boleh
saya nih bagus nih, apa pilihlah saya. Itu riya, itu dilarang oleh agama Islam. Tapi cara kita akhirnya terjadilah kebudayaan cara pemilihan presiden, berkampanye, pemilihan legislatif dan sebagainya, yang akhirnya dengan agama saja sudah tidak cocok. Dengan demikian juga dengan koalisi-koalisi, itu kan ibaratnya pertemanan palsu, pertemanan kepentingan gitu. Tapi sekali lagi suara Mas Guru beda dengan apa yang terjadi di PDIP misalkan dengan langkah-langkah yang ada. Rasanya ada kepahitan di sana, Mas Guru. Iya sebetulnya ya, kebetulan saya anggota PD Perjuangan, tapi saya sebagai rakyat Indonesia, tadi di awal tadi dibilang saya protes. Ya betul, saya protes terhadap negara ini. Dan saya menuntut, saya menggugat bahwa konstitusi negara ini, Undang-Undang Dasar 45 itu harus kembali ke jati dirinya, yaitu Undang-Undang Dasar 45, produk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu. Kalau begitu, kelihatan protes tadi kembali kepada sistem, kembali kepada nama Pak Jokowi sebagai capres PDIP, kembali Anda mengatakan keberatan juga dengan koalisi yang bisa nggak bener gitu. Apa langkah Anda selanjutnya, Mas? Ya adalah kiat-kiat perjuangan saya. Yang pasti, ini mungkin saya berani berjanji pada rakyat Indonesia bahwa perjuangan saya tidak akan berhenti sebelum cita-cita dari revolusi kita atau cita-cita dari proklamasi kita ini tercapai. Salah satunya dimulai dari langkah untuk menjadi ketua umum PDIP? Itu salah satu cara lah gitu. Tapi cara saya berjuang adalah harus secara progresif revolusioner. Dan itu tidak ada kompromi dengan kaum liberalis, kapitalis dan sebagainya. Pemirsa, menarik sekali yang disampaikan beliau ini. Tapi saya ingin satu lagi. Sekali lagi, kalau kemudian Anda memprotes kepada pencalon Pak Jokowi yang Anda eman-eman, protesnya itu, tapi tidak langsung kepada Bu Mega, kah? Saya nggak memprotes. Kalau soal itu biarkan mengalir. Mengalir saja. Ketetapan kalau partai. beliau nggak dengar gimana? Kenapa? Kalau ketua umum PDIP nggak mendengar atau tidak memedulikan gimana? Ya tolong tanyakan kepada yang bersangkutan. Iya. Baik, kembali ke Sinta dan Didi. Terima kasih Mas Guru. Terima kasih.